Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua, serta diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan, menerangkan, dan menjabarkan secara detail apa itu virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan pertama kali memperkenalkan diri. Nama saya Reza Pratama. Saya berasal dari UPBJJ Serang, jurusan Manajemen S1. Apa sih virus corona? Ya, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit dampak infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Pasti semua udah pada tahu kan? Virus corona mampu mengakibatkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona ialah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja loh, mulai lansia, golongan usia lanjut, dewasa, anak-anak bayi, hingga wanita hamil dan menyusui. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, sekitar pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat hingga menyebar ke hampir seluruh negara di dunia ya, termasuk Indonesia sih. Virus ini menyebar ke seluruh dunia cepat dalam hitungan beberapa bulan. Ternyata beberapa jenis virus corona mempunyai banyak varian. Menurut data yang bersumber dari WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV penyebab COVID-19. Yang pertama adalah varian Alpha. Ini pertama kali ditemukan di Inggris pada awal September 2020. Yang kedua adalah varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Yang ketiga, varian Gamma ditemukan pertama kali di Brazil pada November 2020. Nah, dan varian Delta ditemukan di India pada Oktober 2020. Dan yang terakhir, varian Omicron yang pertama kali ditemukan di beberapa negara pada November 2021. Diketahui virus ini mampu menyebabkan penyebaran dengan sangat cepat dan secara luas. Akan tetapi, gejala yang ditimbulkan tidak terlalu parah dan tidak menyebabkan kematian. Gejala awal dari infeksi virus corona ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa hilang dengan sendirinya atau malah memberat. Nah, penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona ini. Ada beberapa lain dari gejala yang biasanya orang rasakan seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Sumber atau dugaan tertular virus corona bisa jadi yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan atau droplet yang keluar pada saat penderita COVID pada saat dia batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung dan juga benda-benda di sekitar atau benda yang sering dipegang tanpa mencuci tangan setelah terkena droplet penderita COVID-19. Nah, yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID atau bisa dikatakan dengan melakukan pendekatan dengan satu ruangan. Nah, cara memastikan apakah kita tertular atau tidak, sejak tahun 2020 hingga sekarang ini banyak yang orang menyepelekan ya bahwa dirinya tertular tetapi tidak merasakan apa-apa nih, atau bisa dikatakan normal-normal saja atau sehat lah, seperti orang sehat sih pada umumnya. Padahal jelas itu membahayakan orang di sekitar loh, yang belum tentu imunnya yang sekuat kita, yang emang tidak terkena gejala apapun. Nah, berikut cara mengetahui diagnosis menurut analisa dokter. Yang pertama, lakukanlah rapid test antigen, swab test PCR, CT scan, dan tes darah lengkap.
Nah, lakukan penjagaan yang wajib dijalankan. Berikut adalah anjuran yang harus dilakukan atau kita jalankan untuk kebaikan diri dan juga orang lain. Nah, yang pertama adalah terapkan physical distancing. Ini apa namanya? Sign atau rambu-rambunya udah tertera di mana-mana ya. Di barang, di tempat-tempat umum, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Nah, yang kedua, hindari kegiatan mobilisasi jika tidak urgent. Jadi kalau misalkan ya kalau nggak penting-penting amat ya jangan keluar lah. Yang ketiga, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum ya. Sekarang tuh udah wajib. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Nah, yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan nih. Yang keenam, rajin mengkonsumsi vitamin D dan C. Rajin berolahraga, hindari stres, dan juga istirahat yang cukup ya. Nah, selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Yang terakhir, disinfektan seluruh ruangan atau disterilisasi ya ruangannya, terutama benda-benda yang rawan disentuh oleh kebanyakan orang. Bagi orang yang terkena infeksi ya virus COVID-19, ada langkah ini harus dipatuhin. Ya, antara lain, lakukan aja isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah ya, atau menyendiri di ruangan selama 7 sampai 14 hari hingga benar-benar virusnya itu hilang dan gejalanya hilang. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali ada tindakan pengobatan. Yang ketiga, hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Lalu larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk ya Anda sampai benar-benar sembuh. Selanjutnya, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan deh dengan orang lain atau yang sedang sakit terutama. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum atau alat mandi serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Itu kita dilarang sharing ya. Nah, yang terakhir, pakai masker dan sarung tangan nih bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Iya, demikian uraian yang dapat kami jelaskan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan saya adalah untuk masa-masa sulit pandemi ini, kalau bisa ya patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, terus vaksin, dan hindari kerumunan sih. Banyak-banyak istirahat, sehat ya, makan-makan enak, makanan bergizi, tentunya jangan stres ya. Karena kalau emang stres, imun kita down nih. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, juga lemes, susah juga kan kalau stres. Karena kalau makin stres, imun kita down ya penyakit juga gampang masuk karena kan dipengaruhi pikiran. Oke, jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.